Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faqahana fid din wassalatu wassalamu ala sayyidil khalqi wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Memuji dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang hingga saat ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa diberikan hidayah, taufik dan al-inayah sehingga kita dapat bersama-sama melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk menunaikan salat fardu zuhur berjamaah. Kemudian menjelang masuknya waktu iqamah, kita duduk sejenak di majlis yang mulia ini, majlisul ilmi, majlis yang insyaallah menjadi kafarah pengampunan dosa untuk kita semuanya. Berselawat dan salam kita ucapkan kepada junjungan alam, Nabi yang agung, Rasul yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Mudah-mudahan dengan melazimkan salawat dan salam serta itba' mengikuti mentauladani akan sunnah-sunnah beliau, insyaallah kelak kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat fardu zuhur Masjid Nurul Iman PTPN yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema pembahasan kita pada kesempatan di waktu zuhur yang berbahagia ini yaitu mengenai dararul hasan, dararul ain ma'al hasan. Kita akan membahas tentang bahayanya pandangan mata atau kekaguman kepada seseorang yang berlebih-lebihan disertai dengan adanya kebencian dan kedengkian di dalam hati yang diistilahkan oleh para alim ulama yaitu dengan penyakit ain, ya. Sekali lagi, yaitu kekaguman atau ketakjuban yang berlebih-lebihan yang disertai dengan rasa benci dan dengki di dalam hati. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya penyakit ain ini benar adanya, pasti akan berlaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan innal aina haqqun. Sesungguhnya penyakit ain itu adalah sesuatu yang benar adanya. Walau kana syai'un sabiqun lil qadar, jikalaulah ada sesuatu yang terlebih cepat untuk merubah takdir, atau kalaulah ada sesuatu yang lebih cepat dapat merubah takdir, maka ain itulah yang lebih cepat merubah takdir, kata Rasulullah SAW. Ya, maka dapat kita fahami bahwasanya ain itu benar adanya, ya, pasti akan berlaku. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya di dalam hati, ya, masih meragu-ragukan tentang ain itu. Ain itu kurang lebih kata ulama hampir sama dengan sihir, ya. Cuman sihir ini dia berlaku atau bisa terjadi melalui media perantara atau yang kita sebut dengan guna-guna, ya. Media perantara seperti apa yang kita pakai yang melekat di badan kita itu bisa digunakan untuk perantara sihir. Tapi kalau ain itu beda. Ain itu kata Rasulullah SAW dan para ulama menjelaskan, yaitu ketika ada seseorang yang memandang kita dengan pandangan kagum, takjub yang berlebih-lebihan, kemudian di hatinya ada kedengkian, kebencian terhadap kita, kemudian dia mendoakan yang tidak-tidak pada kita, maka bahaya atau mudarat itu pasti akan berlaku di atas diri kita. Itu bisa terjadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, maka di dalam hal ini
Islam mengajarkan kepada kita semua untuk kita jangan mudah kagum terhadap seseorang, ya, takjub terhadap seseorang tanpa disertai dengan zikir mengingat Allah di dalam hati. Jikalau kita hanya takjub kagum kepada seseorang tanpa adanya zikir di dalam hati, itu bisa menimbulkan aib terhadap orang yang kita pandang. Itu membahayakan orang yang kita pandang. Maka ketika kita kagum, ketika kita takjub kepada seseorang, sertailah dengan zikir mengingat Allah. Masya Allah, Subhanallah, sukses dia sekarang. Alhamdulillah, jadi orang kaya dia sekarang. Mudah-mudahan, doakan yang terbaik untuknya. Mudah-mudahan Allah menjadikannya seorang hamba yang dermawan, mau menolong orang-orang yang kesusahan. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka salah satu ikhtiar atau usaha untuk supaya kita terjaga dari aib, pandangan kedengkian seseorang terhadap kita, ya, dan kita terlepas dari bahaya tersebut, maka ada beberapa amalan yang dijelaskan, ya, yang disampaikan oleh para ulama kita, tentunya berdasarkan daripada hadis-hadis Nabi yang sahih. Yang pertama yaitu agar kita membaca sebelum tidur. Ini amalan kalau bisa diistiqomahkan, ya. Walaupun kita tak kena dari pandangan aib itu, tetapi sebaiknya, sebagusnya kita amalkan. Sebelum tidur membaca Al-Fatihah sebanyak 7 kali, kemudian ayat kursi, ya, sebanyak 7 kali, suratul Ikhlas, ya, Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad itu 1 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, kemudian ditiupkan ke tangan isyarat menundang sedikit, kemudian diusapkan dari ujung kepala, ubun-ubun sampai ke ujung kaki, keseluruhan badan. Ini amalan untuk menjaga diri dari pandangan orang lain yang aib terhadap kita, ataupun gangguan ilmu sihir ataupun ilmu-ilmu jahat yang lainnya. Insya Allah terjaga, ya. Kemudian membaca pada waktu pagi hari sebanyak 70 kali a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, pagi 70 kali. Kemudian sore dibaca 70 kali lagi dengan bacaan yang sama, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua dari pandangan aib seseorang terhadap kita dan efek bahaya dari pandangan aib tersebut. Maka boleh kita kagum terhadap seseorang, sekali lagi saya tegaskan, boleh kita takjub kepada seseorang, mungkin dari segi hartanya, jabatan, pangkatnya, tapi sertailah kekaguman itu dengan zikir mengingat Allah. Kalau memuji seseorang, mesti tahu ilmunya, jangan sembarang memuji, karena itu dapat menyanjung hatinya dan dapat menimbulkan ujub juga di dirinya. Juga kalau salah-salah bisa menimbulkan aib di dalam hati kita, dan aib itu bisa membahayakannya. Ya, ketika memuji seseorang, ucapkan alhamdulillah, puji Allah terlebih dahulu baru memujinya, karena yang berhak sebenarnya dipuji itu bukan dia tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji milik Allah. Kita manusia makhluk ini tidak ada kelayakan sedikit pun untuk dipuji. Puji-pujian itu semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita kagum, ketika kita takjub, ketika kita ingin memuji seseorang, ucapkan alhamdulillah terlebih dahulu, agar terhindar hati kita dari yang namanya apa tadi, penyakit aib itu. Bapak Ibu hadirin jemaah salat fardu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah pembahasan kita pada siang hari ini, yang tentang bahayanya aib, ya. Rasa kagum yang berlebih-lebihan terhadap seseorang yang disertai dengan dengki dan benci di dalam hati. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari penyakit ini dan pandangan aib orang lain terhadap kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wa taufiq billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.